Baik, terima kasih pimpinan. Tadi sebenarnya yang diminta oleh kita kan penjelasan dasar mengenai mengapa pemerintah mengambil sikap untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang 13 tahun 2003. Ya. Kemudian kita juga berharap ada satu penjelasan apa yang menjadi masalah di Undang-Undang 13 2003 yang kemudian karena kita ingin melakukan satu omnibus law, maka Undang-Undang 13 tahun 2003 pun juga harus dilakukan perubahan. Tapi itu tidak saya dapatkan kajiannya. Sebagai contoh misalnya, kalau di 10 klaster yang sudah kita bahas kan, itu kan persoalannya misalnya ada persoalan mengenai perizinan yang berbelit-belit, maka kita buat konsep penyederhanaan terhadap perizinan. Kemudian undang-undang apa saja yang harus kita ubah. Atau tadi seperti dikatakan oleh ketua, soal ego sektoral yang selama ini menjadi PR. Ya, kemudian kita lihat undang-undang apa saja yang kemudian harus diubah supaya ego sektoral itu tidak menjadi masalah, dan kemudian harapan kita semua agar penciptaan lapangan kerja bisa terjadi. Yang berikutnya misalnya ada aturan yang tumpang tindih, kemudian kita lihat undang-undang mana saja yang harus diubah. Nah, dari penjelasan tadi saya tidak melihat bahwa Undang-Undang 13 tahun 2003 ini ada masalahnya yang kemudian harus kita ubah dalam kerangka cipta kerja ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah Pak Obon sampaikan ya, bahwa Undang-Undang 13 2003 ini sudah mengalami beberapa kali diuji material di Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa hal, misalnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 27 tahun 2011 yang ternyata langsung atau tidak langsung kalau di draft yang diajukan pemerintah ini juga punya kaitannya ya. Misalnya di pasal 59, pasal 64, pasal 65 dan seterusnya. Ada putusan MK nomor 72 tahun 2015 yang juga berdampak pada pasal 90. Ada putusan MK nomor 58 tahun 2011. Ada putusan MK nomor 7 tahun 2014. Ada putusan MK nomor 67 tahun 2013. Ada putusan MK nomor 12 tahun 2003. Kemudian putusan MK nomor 19 tahun 2011 dan seterusnya. Yang kita kan dalam membaca putusan MK itu tidak hanya melihat amarnya saja, tapi juga kita harus membaca pertimbangan hukumnya. Yang kalau kita baca semuanya satu persatu, ada benang merahnya di mana ada penguatan justru terhadap Undang-Undang 13 2013. Yang sikap konstitusionalnya itu justru menginginkan agar hak-hak buruh di dalam Undang-Undang 13 2003 ini itu menjadi diperkuat. Nah, justru di situ. Nah, kita juga mengingat beberapa waktu lalu Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko itu di depan massa buruh di depan gedung DPR ini sudah menyatakan bahwa apabila ada putusan-putusan MK yang memang terkait dengan hal-hal yang nanti juga akan diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, maka kita kembali pada putusan MK. Kita sudah melakukan kajian. Ternyata banyak yang berdampak langsung atau tidak langsung, berkaitan satu sama lain. Karena kita tidak bisa memisahkan satu persatu. Harus kita lihat benang merahnya. Nah, justru hal-hal yang ingin diubah ini itu malah ada penguatan dari putusan MK-nya. Nah, ini kan kita sudah berjanji kepada para buruh ya terkait dengan hal ini. Maka dari itu saya belum melihat ada hal yang sangat penting yang membuat kita harus mengubah Undang-Undang 13 tahun 2003. Nah, yang ketiga, Undang-Undang Ketenagakerjaan ini kan hasil dari tripartit. Ya. Ini kalau menurut saya Undang-Undang 13 2003 ini adalah masterpiece. Waktu itu disusun oleh Pak Menterinya Pak Yakob Nuawea ya. Itu dibahasnya sedemikian rupa dengan mencoba mempertemukan dua kepentingan yang saling tarik-menarik antara kepentingan pengusaha dengan kepentingan buruh. Ini kan memang pasti tarik-menarik. Dan kemudian didudukkan, akhirnya berhasillah dirumuskan sebuah undang-undang yang bisa diterima banyak pihak. Diterima dua kepentingan ini dengan baik. Karena toh sudah berjalan kan akhirnya. Nah, tadi pemerintah sudah katakan sudah melakukan tripartit. Tapi kita jujur-jujur saja lah.
kenyataannya ya, masih banyak penolakan dari para buruh. Tidak ada kesepakatan bulat. Bahkan tadi saya lihat di slide-nya itu butuh pendalaman, butuh pembahasan pendalam dan seterusnya. Bukan disepakati ini, bukan, hasilnya seperti itu. Jadi justru dari hasil pertemuan itu yang diminta oleh para buruh adalah diperdalam lagi, dibahas lagi, dikaji ulang lagi. Jadi bukan kesepakatan yang hasil dari tripartit terkait dengan perubahan yang kita ingin masukkan di Undang-Undang Cipta Kerja. Belum lagi juga tadi ada juga di tulisannya walaupun tidak dibaca ya, ada yang misalnya menarik diri dari pertemuan itu dan seterusnya. Nah, artinya apa? Artinya undang-undang ini, perubahan terhadap Undang-Undang Tenaga Kerja ini yang mau kita masukkan di dalam RUU Cipta Kerja ini, jangan sampai kemudian malah menjadi beban bagi klaster-klaster lain yang sudah kita bahas, yang sudah kita coba masukkan segala hal dengan berbagai pembahasan yang kita lakukan ini. Ini malah jadi beban akhirnya. Ya. Nah, kalaupun itu mau dibahas, maka harus dilakukan dengan cara tripartit juga, seperti waktu membahas 13/2003. Nah, para buruh pada saat ini menganggap bahwa Undang-Undang 13/2003 ini adalah undang-undang yang memberikan standar minimum protection. Jadi standar minimum protection, bukan mereka merasa wah kita sangat terlindungi dengan undang-undang ini. Enggak, tapi standar minimum protection. Perlindungan yang paling minimum yang bisa mereka dapatkan melalui undang-undang ini. Kalau saya lihat di draft yang diajukan oleh pemerintah, ini ada degradasi perlindungan terhadap buruh. Lantas kalau mereka sudah merasa bahwa yang existing saja ini standar minimum, kemudian mau diturunkan lagi, lantas apa yang bisa mereka pegang? Habislah. Buruh itu bergantungnya ya pada perlindungan. Dan perlindungan yang mereka saat ini miliki ya Undang-Undang 13/2003. Nah, oleh karena itulah maka kita juga sudah berhari-hari, berbulan-bulan bahkan ya, membahas RUU Cipta Kerja ini. Dalam pembahasan yang kita lakukan, teman-teman ini juga menerima masukan dari berbagai pihak. Ada yang keberatan, ada yang ingin tidak jadi dirubah dan sebagainya. Yang kita semua di sini saya tangkap semangatnya sama. Semangatnya ingin melindungi kelompok yang paling rentan, kelompok yang termarginalkan, masyarakat kecil. Di bidang usaha UMKM kita coba perjuangkan. Kemudian di bidang agraria, orang-orang yang terkena konflik agraria bukan karena kesalahannya, kita coba lindungi dalam Undang-Undang Cipta Kerja ya. Nah, saat ini juga kita, saat ini saya yakin teman-teman di sini semua juga sedang diminta pertolongannya oleh para buruh untuk bisa menjaga agar standar minimum protection yang mereka miliki melalui undang-undang existing ini tetap bisa dijaga. Nah, kalau karena itu apalagi yang bisa kita berikan selain kita lindungi buruh ini? Siapa lagi? Kita ini namanya kan wakil rakyat. Harapan mereka ya di wakil rakyat. Dan tentunya juga pemerintah, juga mereka juga berharap pemerintah pun juga melakukan itu. Tapi kita di sini kan posisinya adalah mewakili orang-orang yang minta pertolongan, orang-orang yang dianggap lemah. Ya oleh karena itulah maka saat inilah kita sekarang berbicara atas nama kepentingan buruh yang ingin agar paling tidak yang minimum standar ini tetap dipertahankan deh. Nah, yang berikutnya, kalau memang ada keinginan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Tenaga Kerja, mungkin ada kajian, kita juga menghargai lah, pasti pemerintah juga melakukan kajian. Mungkin ada perlu yang diperbaiki, perlu ditambah, proteksi yang mungkin bisa ditambah, atau ada kepentingan-kepentingan lain yang mesti dipertemukan kembali. Maka tetap harus dilakukan tripartit dengan pembicaraan yang lebih lebih cukup lah waktunya. Dengan beberapa seri diskusi kita lemparkan lagi kepada publik untuk mendapatkan tanggapan. Tidak di dalam proses di Cipta Kerja ini yang waktunya juga sangat terbatas.
Nah, oleh karena itu jika ada keinginan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Tenaga Kerja, kalau saran saya lebih baik pemerintah ajukan di dalam Prolegnas 2021, Proses 2021, biar nanti dibahas secara khusus. Hal mungkin dianggap menjadi masalah, biarlah nanti di dalam undang-undang sektoral tersebut secara khusus dibahas, tripartit, dan kita bisa bahas semua, berikan Ibu yang mewakili pemerintah. Kami dari fraksi Nasdem memang sejak awal kita menginginkan agar klaster ketenagakerjaan ini dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja, atau setidaknya khusus untuk Undang-Undang Nomor 13 2003 kembali kepada existing, artinya tidak perlu ada perubahan terhadap itu. Dan kita yakin bahwa tanpa ada perubahan terhadap Undang-Undang 13 2003, maka tujuan kita ketika kita menyusun 10 klaster di RUU Cipta Kerja ini tetap bisa berjalan, ya. Tetap investasi akan masuk, tetap ada kemudahan berusaha, tetap ada perlindungan terhadap orang-orang yang selama ini berharap pada adanya debirokratisasi dan deregulasi. Jadi kita berharap agar kita tidak perlu memasukkan klaster tenaga kerja ini, atau setidaknya tidak perlu ada perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja. Terima kasih.